Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara digelar secara kenegaraan mengusung tema keteladanan Nabi untuk kelestarian bumi dan negeri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta pada hari ini, Jumat 4 September 2025. Acara ini digelar secara kenegaraan mengusung tema ekoteologi keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk kelestarian bumi dan negeri. Prabowo menggunakan pakaian kemeja putih koko dan berpeci hitam, duduk di saf terdepan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Jafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam acara tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan moral untuk merawat cinta kasih dan menjaga kedamaian bangsa. Menak mengajak seluruh umat meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW guna mewujudkan keharmonisan antar sesama dan kelestarian alam. Masing-masing, mari kita merawat cinta kasih dalam diri, dan insya Allah itulah yang akan melestarikan dunia, dan insya Allah itulah yang menjanjikan kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama-sama dengan kita semuanya. Dan sebentar lagi Bapak Presiden, insya Allah kita mohon untuk menyapa semua umat beragama, terutama umat Islam yang pada malam ini merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Husni Ismail menutup rangkaian peringatan Maulid dengan memimpin doa bersama. Ia menekankan pentingnya merawat bumi sebagai ciptaan Tuhan dan menjaga kebersamaan demi terciptanya kehidupan damai dan rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya kami kelola dalam kesadaran ekoteologi, kesadaran dalam balutan cinta membangun negeri, bumi pertiwi yang harus... Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk kedua kalinya. Ia melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri baru di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk kedua kalinya. Presiden Prabowo resmi melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri baru di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Mereka yang dilantik adalah Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Upacara pelantikan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pimpinan lembaga negara. Agenda dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden dan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mereshuffle 5 menteri dari Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kanding, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo. Perombakan ini tercatat dalam Keputusan Presiden Nomor 86P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke sentra kue subuh di Pasar Senen Jaya 1 dan 2, Kuitang, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan roda perekonomian rakyat tetap berputar setelah sempat terganggu oleh aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas perdagangan rakyat kecil termasuk pedagang kue dan kuliner malam tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Suasana sentra kue subuh Senen tampak kembali bergeliat, deretan pedagang kue tradisional hingga modern berjajar rapi, menawarkan dagangan mereka kepada para pembeli. Lampu-lampu kios dan aroma kue yang menggoda menciptakan atmosfer khas yang sudah lama melekat pada kawasan legendaris tersebut. Kehadiran Wapres Gibran semakin menambah sebagian pedagang yang sempat mengalami penurunan omset akibat situasi beberapa hari lalu. Dalam kunjungan tersebut, Wapres berkeliling area pasar dan berinteraksi langsung dengan para pedagang. Mereka menceritakan bagaimana aksi demonstrasi sempat menurunkan jumlah pembeli. Bahkan ada pedagang yang harus membagikan dagangan secara gratis karena tidak dapat berjualan. Meski demikian, kondisi pasar tetap aman dan fasilitas tidak mengalami kerusakan berarti. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Kehadiran Wapres di sentra kue subuh tidak hanya membawa semangat pemulihan, tetapi juga memberikan pesan bahwa pedagang dan pelaku usaha mikro tetap menjadi bagian penting dalam roda ekonomi nasional. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan BRICS menjadi pilar penting bagi stabilitas dan harapan di tengah dinamika geopolitik global. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting bersama para pemimpin dunia. I would now like to give the floor to the President of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan BRICS merupakan pilar penting bagi stabilitas dan harapan di tengah situasi geopolitik internasional penuh ketidakpastian. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September 2025. Dalam forum ini, Prabowo bergabung dengan sejumlah pimpinan negara anggota BRICS, di antaranya Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Hadir Menteri Urusan Luar Negeri India, Jai Shankar, menggantikan Perdana Menteri Narendra Modi. Ada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Brazil Lula da Silva sebagai Ketua BRICS 2025. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. We now experience a world full of instability and also a world that the concept of multilateralism is being challenged. Menurut Prabowo, BRICS saat ini memiliki kapasitas strategis dengan populasi lebih dari 55% dunia dan produk domestik bruto global lebih dari 40%. Kelompok ini juga dianggap memiliki kekuatan besar berkat negara-negara anggotanya, mempunyai ekonomi terbesar, pasar terbesar, populasi terbesar, serta sumber daya alam kritis melimpah. Dengan kekuatan itu, Prabowo menyatakan BRICS kian menjadi poros kekuatan global harus terus diperkuat. Indonesia menekankan penting kerjasama semakin erat antar anggota BRICS termasuk melalui konsultasi dan koordinasi berkelanjutan demi stabilitas internasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menilai perdagangan dan keuangan global saat ini sering digunakan sebagai senjata politik. Karenanya Indonesia melihat BRICS sebagai kekuatan penting menjaga keadilan dan stabilitas internasional. Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi global saat ini di mana perdagangan dan keuangan sering dimainkan sebagai senjata politik. Situasi ini dinilai menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara yang menginginkan keadilan dan kestabilan internasional. Prabowo menilai BRICS memiliki peran penting menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi tekanan global. Kerjasama antar negara dinilai sebagai jalan memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga hubungan internasional yang lebih setara. Little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Indonesia menegaskan komitmen membangun kerjasama dengan BRICS. Prabowo menyampaikan dukungan atas berbagai inisiatif yang diambil dan menghormati kepemimpinan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti praktik standar ganda dalam hukum internasional yang masih terjadi di panggung global. Ia menegaskan BRICS memiliki peran penting sebagai pilar kekuatan dunia yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara-negara kuat. And I would now like to give the floor to the President of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti fenomena standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Menurutnya di tengah ketidakpastian global masih sering terjadi pengabdian terhadap hukum internasional yang seharusnya menjadi landasan keadilan. Prabowo menilai praktik standar ganda ini semakin nyata terlihat di panggung dunia. Negara-negara kuat dianggap lebih mengutamakan kepentingan sendiri, sementara negara yang lebih kecil kerap mengalami intimidasi. Uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, the continuation indeed. Presiden Prabowo menyatakan BRICS memiliki peran strategis untuk menjadi penyeimbang kekuatan dunia. Prabowo menekankan bahwa BRICS merepresentasikan kekuatan ekonomi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar yang mampu memperkuat stabilitas global. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan. Komitmen ini terlihat saat Wapres Gibran menerima audiensi pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia di Istana Wapres, Jakarta, Selasa siang. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi buruh pelabuhan karena pemerintah memberikan sinyal kuat untuk memperkuat akses pendidikan mereka. Selama ini, buruh dikenal sebagai kelompok pekerja yang berperan vital dalam rantai logistik dan perdagangan nasional, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan dan peningkatan kompetensi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Melalui jalur pendidikan, bangsa diharapkan mampu membangun kemandirian dan daya saing yang kokoh. Dalam konteks itu, buruh pelabuhan yang menjadi garda terdepan sektor bongkar muat turut dipandang perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas. Salah satu langkah konkret yang mendapat dukungan Wapres Gibran adalah inisiatif SPTKBM Indonesia melalui program buruh sekolah, buruh sarjana. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para buruh agar dapat menuntaskan pendidikan dasar hingga meraih gelar sarjana. Rencananya, program tersebut mulai berjalan pada September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, selanjutnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau, Rabu siang. Menurut Wapres Gibran, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya berbasis inovasi. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam yang selama ini menjadi pusat riset dan pengembangan bioteknologi kelautan berhasil membuktikan bahwa lobster bisa dibudidayakan secara berkelanjutan dengan hasil yang menjanjikan. Kehadiran Wapres bersama selfie memberi dukungan moral bagi para peneliti, nelayan, dan pelaku usaha perikanan yang terlibat dalam program tersebut. Pemerintah menilai keberhasilan ini harus menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan model serupa sehingga budidaya lobster tidak hanya terpusat di Batam, tetapi juga dapat diperluas ke wilayah pesisir lain di Indonesia yang memiliki potensi serupa. Program budidaya lobster ini diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian baru di sektor kelautan. Selain membuka lapangan kerja, kegiatan ini juga memberi peluang besar bagi ekspor hasil laut dengan nilai tambah tinggi. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar lobster dunia, sekaligus mengurangi praktik penangkapan liar dan penyelundupan yang selama ini merugikan negara. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali. Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya udah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik dan sekali lagi Bapak Ibu, potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Hari ini kita lihat lobster, ada Napoleon, Jetbirds, bawal macan ya Pak ya, bawal bintang, ini kerapu macan, ini saya kira luar biasa sekali. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kondisi makroekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan inflasi relatif terkendali. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta Kamis 4 September 2025. Rapat tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional serta langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat program perlindungan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi makroekonomi Indonesia saat ini tetap terjaga baik. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika, sementara pasar saham menunjukkan pemulihan setelah sempat mengalami koreksi tipis. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program terus diperluas, diantaranya subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah, program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu, serta dukungan perumahan melalui kredit usaha rakyat dan renovasi rumah. Perkembangan perekonomian indikator secara makro masih baik. Kemudian secara mikro selama pasca kejadian stok market juga turunnya relatif tipis, kemudian sudah rebound kembali. Kemudian dari segi rupiah juga kuat di 16.400, maka tentunya secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program-program yang diberikan ke masyarakat. Artinya kan kita punya program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah. Nah ini yang kita akan terus tebalkan. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mencegah potensi PHK massal melalui deregulasi di sejumlah sektor industri yang diproyeksi membuka lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.
Sementara itu kondisi inflasi disebutkan relatif terkendali, bahkan terjadi deflasi pada bulan terakhir dengan pertumbuhan inflasi sekitar 2,31%. Dari Jakarta, Jangtiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan menghadiri panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau, Rabu siang. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat program ekonomi biru untuk Indonesia Maju yang selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan industrialisasi sektor perikanan. Panen perdana lobster di BPBL Batam menandai capaian awal dari program budidaya yang baru diresmikan tahun lalu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model pengembangan yang diterapkan mampu menghasilkan hasil nyata dalam waktu singkat. Dengan demikian, sistem budidaya lobster yang dibangun diyakini bisa direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia guna memperluas manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menyaksikan panen perdana lobster dan ikan bawal bintang, Mapres juga melakukan penebaran benih serta meninjau sejumlah fasilitas budidaya yang ada di BPBL Batam. Fasilitas tersebut antara lain pendederan lobster, pembesaran ikan jet pers, serta pengembangan ikan Napoleon. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penyerahan bantuan benih ikan kepada 12 perwakilan pembudidaya yang disampaikan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kehadiran Wapres di Batam tidak hanya menegaskan dukungan terhadap pengembangan komoditas lobster, tetapi juga terhadap diversifikasi budidaya ikan bernilai ekonomi tinggi seperti jet pers, kerapu macan, bawal bintang, dan Napoleon. Semua komoditas tersebut dinilai memiliki prospek besar untuk memperkuat ekonomi biru Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR-DPD pada 15 Agustus 2025 lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMK Negeri 1 Batam, Rabu 10 September 2025. Setibanya di sekolah, Wakil Presiden memasuki ruang-ruang kelas untuk menyapa para siswa yang telah duduk rapi dengan paket makan siang bergizi berisi nasi, ayam popcorn, saus teriyaki, rebusan sayur, susu, dan buah pepaya. Dengan hangat, Wakil Presiden menyapa siswa sembari memperhatikan mereka menikmati hidangan. Pada kesempatan ini, Kepala SMK Negeri 1 Batam, Deden, menyebut pelaksanaan program MBG di sekolahnya berjalan lancar dan mendapat sambutan positif. Distribusi makanan dilakukan tertib dengan menu seimbang untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi. Deden mengungkapkan program ini sangat membantu siswa, khususnya dalam menjaga stamina, konsentrasi, dan semangat belajar. Selain itu, MBG juga meringankan beban orang tua, meningkatkan kehadiran siswa, dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Deden juga mengaku bangga sekolahnya dipilih sebagai lokasi kunjungan Wakil Presiden. Deden berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya agar seluruh siswa mendapatkan manfaat secara berkesinambungan. Ia juga berharap dukungan pemerintah semakin kuat baik dari segi kualitas menu, ketepatan distribusi. Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh program prioritas pemerintah dipercepat pelaksanaannya. Salah satu target dipercepat adalah program pangan dan ekonomi desa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 9 September 2025. Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden agar tidak ada lagi alasan administrasi menghambat program.
Dalam sektor pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan ada 2 agenda besar, yaitu optimalisasi lahan pertanian dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Sejumlah wilayah menjadi fokus, diantaranya Wanam, Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah, dengan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan yang sudah mulai terbangun. Dipimpin Bapak Presiden, arahan beliau, semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada 2, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Zulhas menekankan pentingnya ketersediaan protein untuk masyarakat. Karenanya Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pembangunan 20.000 hektar tambak dalam tahun ini sebagai bagian dari target 70.000 hektar harus terrealisasi. Selain fokus pangan, pemerintah melakukan percepatan program Koperasi Desa Merah Putih. Upaya serupa dilakukan pada program Kampung Nelayan, ditargetkan terbangun hingga 100 desa pada tahun ini. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.